Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-27, yaitu TKA Fisika tentang bab fluida statis. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi bab fluida statis ini. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal pertama. Dua benda A dan B yang bermassa sama dimasukkan ke dalam air. Benda A melayang, sedangkan benda B terapung. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah titik-titik-titik. Di sini ada 4 pernyataan. Gini, kita gambar dulu ya. Jadi di sini ada benda A dan benda B bermassa sama dimasukkan ke dalam air. Misalkan ini bejana yang berisi air. Ini airnya setinggi ini ya. Benda A melayang, berarti benda A di sini. Benda B terapung, berarti benda B seperti ini. Nah, di sini kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Kalau pada benda A ini berarti kan ada W, W-nya A ya. Terus ini FA, gaya apung. Yang benda B juga sama, ini ada WB, ini ada FA, gaya apung. Oke, lalu seperti ini, kita cek pernyataan pertama, massa jenis A lebih besar daripada massa jenis B. Kita lihat gini, ini kan di dalam air, ya kan? Benda A ini melayang. Kalau melayang itu rho-nya sama, rho benda sama dengan rho cairan. Atau bisa kita tulis, rho-nya A itu sama dengan rho-nya air. Oke, lalu B ini ngapung. Benda B terapung. Kalau terapung berarti rho-nya benda, rho B itu lebih kecil daripada rho-nya cairan atau rho-nya air. Nah, kalau misalkan rho A itu sama dengan rho-nya air, yang kita tahu besarnya 1000 kg per meter kubik, nah, rho B lebih kecil dari itu, lebih kecil dari 1000. Ya sudah, berarti bisa kita anggap rho-nya A itu sudah pasti lebih besar dari rho-nya B. Jadi pernyataan pertama, massa jenis A lebih besar daripada massa jenis B, ini benar. Yang kedua sekarang, kedua benda mendapat gaya apung yang sama besar. Nah, apakah FA di sini sama dengan FA di sini? Gini logikanya. Yang pertama benda A ya, melayang. Berarti kan ini FA sama dengan WA, dia melayang, seimbang. Benda B juga seperti itu, FA sama dengan WB. Ya, atau dalam hal ini biasanya saya sebutnya FA aksen. Ya, di sini saya kasih aksen. Kenapa kok aksen? Karena ingat ya, di dalam hukum Archimedes itu, gaya apung itu, yang terkena gaya apung itu hanya yang tercelup saja. Ngerti ya? Jadi di sini saya sebutnya FA aksen. Kalau mau semuanya FA, kayak apung yang seluruh benda, itu pasti lebih besar jika dibandingkan dengan WB-nya. Gitu ya. Jadi di sini FA sama dengan WA, FA aksen sama dengan WB. Nah, di sini diketahui kedua benda ini, benda A dan benda B, bermassa sama. Kalau massanya sama, berarti kan MA itu sama dengan MB. Kalau MA sama dengan MB, ya berarti WA sama dengan WB. Ya kan? Nah, kalau WA sama dengan WB, berarti ya FA sama dengan FA aksen. Gaya apung yang dialami oleh benda A sama dengan gaya apung yang dialami oleh benda B. Ya kan? Jadi di sini pernyataan kedua benda mendapat gaya apung yang sama besar, ini juga benar. Ketiga sekarang, gaya apung yang diterima B sama besar dengan gaya beratnya. FA aksen ini sama dengan beratnya, sama dengan WB. Betul. Berarti pernyataan ketiga ini juga betul. Sekarang kita ke pernyataan keempat. Gaya apung yang diterima kedua benda bergantung pada massa jenis benda. Nah, kita lihat di sini, logikanya gini. Tadi, rho A sama rho B itu beda. Rho A lebih besar dari rho B, tapi ternyata memberikan gaya apung yang sama. Kenapa? Ya, karena gaya apung tidak dipengaruhi oleh massa jenis benda. Ingat ya, rumusnya dari FA itu kan sebenarnya gini. FA sama dengan rho zat cair atau rho air dikali VB, volume benda yang tercelup, dikali sama G. Jadi besarnya FA itu dipengaruhi oleh rho zat cair atau dalam hal ini rho air, volume benda yang tercelup, dan percepatan gravitasi. Ya, di sini FA sama dengan WA, FA aksen sama dengan WB, ini karena besarnya sama. Kan ini gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Tapi kalau FA sendiri, gaya apung sendiri, dipengaruhi oleh hal-hal ini. Tidak dipengaruhi oleh berat benda, massa benda, atau bahkan massa jenis dari benda. Ngerti ya? Jadi di sini pernyataan keempat, gaya apung yang diterima kedua benda bergantung pada massa jenis benda, ini salah. Karena pernyataan 1, 2, 3 benar, maka jawaban soal ini adalah A. Soal berikutnya.
sebuah balok plastik yang homogen mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Jika massa jenis balok 1,04 gram per cc, cc itu singkatan dari cm kubik ya, jadi ya sama aja cm kubik. Ya, jadi gram per cc itu sama dengan gram per cm kubik. Dan massa jenis cairan 1,3 gram per cm kubik, maka rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian balok yang berada di permukaan cairan adalah titik-titik-titik. Kita gambar dulu. Jadi di sini ada bejana berisi cairan, lalu ada balok yang mengapung. Yang namanya mengapung berarti ada sebagian yang masuk di cairan, ada sebagian yang muncul. Nah, ini biasanya saya misalkan yang muncul ini VB1, volume yang muncul sebesar VB1, dan volume yang tercelup ini sebesar VB2. Kita disuruh mencari rasio bagian balok yang terendam, berarti VB2, terhadap bagian balok yang berada di permukaan cairan, VB1. Atau di sini kita tulis VB2 banding VB1 itu sama dengan berapa? Gimana caranya? Kita pakai rumus ini, kalau kalian masih ingat. VB2 per VB sama dengan rho B per rho C. VB2 jadi volume benda yang tercelup dibandingkan dengan volume benda semuanya, VB, sama dengan rho benda dibagi rho C, rho zat cair, rho cairan. Kita masukkan ya. Jadi di sini VB2 per VB sama dengan rho-nya benda itu massa jenis balok 1,04. Di sini satuannya nggak usah SI, nggak apa-apa, biarkan pakai gram per cm kubik, yang penting atas bawah sama, nanti rho cairan juga gram per cm kubik. Ya ini kan cuma kita bandingkan aja, bukan ngitung gaya apung atau berat semu dan seterusnya, jadi nggak perlu dijadikan SI. Jadi 1,04 per, langsung aja rho C 1,3. Ini kalau kalian hitung hasilnya 0,8 atau 4 per 5. Jadi VB2 per VB sama dengan 4 per 5. Oke, atau kita tulis VB2 sama dengan 4 per 5 VB. Nah, kita disuruh mencari VB2 banding VB1. Gini logikanya, kalau VB2 sama dengan 4 per 5 VB, maka kalau VB1 ya berarti kan sisanya VB dikurangi VB2. Berarti sama dengan VB dikurangi 4 per 5 VB. VB itu kan 1 VB dikurangi 4 per 5 VB, ya 1/5. Jadi VB1 sama dengan 1/5 VB. Sekarang baru kita cari VB2 banding VB1 atau VB2 per VB1 sama dengan VB2-nya 4 per 5 VB tadi. VB1-nya 1 per 5 VB. VB bisa dicoret, per 5 bisa dicoret, jadi tinggal 4 per 1. Ya sudah, kalau 4 per 1 kita jadikan perbandingan. VB2 banding VB1 sama dengan 4 banding 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah A, 4 banding 1. Soal berikutnya. Sebuah bejana berisi suatu cairan ditutup dengan sebuah piston bermassa M besar dan luas penampang A. Pada piston diletakkan beban bermassa M kecil sehingga tekanan cairan pada kedalaman H dari permukaan cairan sama dengan P. Tekanan tersebut sama dengan 151 kPa pada kedalaman 10 cm dan sama dengan 153 kPa pada kedalaman 30 cm. Tekanan udara luar 10⁵ Pascal, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis cairan 1000 kg per meter kubik. Jika massa beban 0,4 kg dan luas permukaan piston 1,0 cm persegi, massa piston sama dengan titik-titik-titik kilogram. Agar tidak membingungkan, kita gambar terlebih dahulu. Jadi ini ada bejana, lalu bejana ini ditutup dengan sebuah piston. Jadi ditutup. Nah, seperti ini pistonnya. Bermassa M besar dengan luas penampang A. Pada piston, jadi di atasnya piston ini diletakkan beban lagi. Ada beban misalkan ini, bermassa M kecil. Sehingga baik piston maupun beban ini akan menekan cairan ini ke bawah. Ya, menekannya kenapa? Karena ada gaya berat. Berat dari baik piston maupun bebannya itu. Jadi di sini ada W. Oke. Lalu, di sini tekanan pada kedalaman H sama dengan P. Pada kedalaman 10 cm, misalkan di titik ini ya, misalkan saya kasih titik A, misalkan A itu di sini.
A itu kedalamannya 10 cm dari permukaan, dan ini misalkan B. B ini kedalamannya 30 cm dari permukaan. PA, tekanan di titik A itu sebesar 151 kPa. Langsung kita jadikan Pascal, berarti 151.000 Pascal. Sedangkan titik B, di titik yang lebih dalam, titik yang berada di kedalaman 30 cm, atau PB itu sama dengan 153 kPa atau 153.000 Pascal. Oke, tekanan udara luar berarti itu P0. Kita data yang diketahui sekalian ya, jadi ada P0 sama dengan 10⁵ Pascal, ada G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ada Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, lalu ada massa beban, itu berarti M kecil ya, kalau massa piston baru M besar, 0,4 kg, luas permukaan piston berarti A, 1,0 ya, 1 cm persegi, kita jadikan meter persegi kali 10⁻⁴, ya sudah, 10⁻⁴ meter persegi. Kita disuruh mencari massa piston atau M besar ini sama dengan berapa. Gimana caranya? Gini, kita misalkan cari tekanan di titik A ya. Titik A kan di sini ya, berada pada kedalaman 10 cm dari permukaan atau dari piston. Tekanan di titik A, PA, itu adalah total. Ini kan tekanan, nggak ada keterangan apa-apa, artinya tekanan total dari tekanan udara luar, tekanan atmosfer, P0, ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman itu, pH, ditambah juga dengan tekanan yang diakibatkan oleh beban, baik piston maupun beban M kecil ini. Nah, tekanannya sebesar berapa? Gini, tekanan itu kan gaya perluas, kita tulis F per A aja, F per A dulu, gini ya. Oke, kita masukkan ya. Jadi di sini PA-nya 151.000 sama dengan P0-nya 10⁵, kita jadikan 100.000 aja ya. Plus pH, tekanan hidrostatis itu rumusnya Rho dikali G dikali H. Hanya di sini HA berarti ya, kedalamannya titik A. Ditambah F per A ini apa? Gini, F per A ini tadi kan beban ini F-nya. Per satuan luas gitu ya, dibagi luas penampang dari piston tersebut. Jadi di sini F ini merupakan gaya berat. Beratnya siapa? Berat total dari piston dan beban. Jadi M besar plus M kecil. Jadi di sini F-nya kita ganti dengan W atau M kali G. M-nya itu semuanya, masanya piston ditambah masanya beban. Jadi masanya piston itu M besar ditambah masanya beban itu M kecil atau 0,4 kg. Dikali dengan G, gravitasi atau 10. Per A-nya itu 10⁻⁴. Oke, jadi 100.000 kita pindah kiri aja, dikurangi ya. 151.000 dikurangi 100.000, 51.000. Sama dengan Rho-nya diketahui 1000, G 10, HA di sini kedalamannya 10 cm. Berarti kita jadikan meter 0,1. Plus ini M plus 0,4 kali 10 terus dibagi 10⁻⁴, artinya kali 10⁻⁴, jadi ya kali 100.000 juga. Oke, 10 sama 0,1 coret ya, kan 1 ya, jadi tinggal 1000 aja. 1000 pindah kiri jadi 50.000. Sama dengan ini nggak usah kita kalikan pelangi, nanti kita coret aja 100.000-nya ini. Jadi dalam kurung M plus 0,4 tetap seperti ini, dalam kurung dikali 100.000. Ini berarti coret 0-nya 4 ya. Jadi ini tinggal 10. 10 pindah kiri aja, jadi 5/10 atau 0,5. Sama dengan M plus 0,4. Jadi M sama dengan 0,5 min 0,4 atau 0,1 kg. Ini adalah massa pistonnya. Nah, mungkin kalian bertanya, di sini tadi ada titik B kan ya, yang berada pada kedalaman 30 cm, tekanannya diketahui 153.000 Pascal. Kok nggak kepake? Memang, di sini kita pilih salah satu aja. Kalian boleh coba nanti pakai PB, sama dengan P0 plus PH plus F per A. Tapi PH-nya ini Rho G HB, HB-nya 30 cm atau 0,3 meter. Hasilnya pasti sama. Ngerti ya? Jadi memang dalam hal ini kita pilih salah satu aja, tekanan di titik A atau tekanan di titik B. Jadi kita dapatkan di sini jawabannya masanya piston 0,1 kg. Berarti jawaban soal ini adalah A, 0,1.
Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.